Seperti biasa, karena spoiler episode 163 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Setelah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, kelompok Yaolau istirahat selama 2 hari. Sementara itu, berbagai faksi di seluruh dataran tengah mengalami keributan besar setelah berita informasi pohon kuno Bodhisattva menyebar. Xiao Yan, yang telah beristirahat selama 2 hari, berangsur-angsur pulih. Namun, dia tidak langsung pergi ke wilayah gurun kuno. Sebagai gantinya, ia menemukan ruang yang terpencil dan melakukan retret sebelum berangkat. Mempelajari teknik Dou, tubuh kaca King Kong yang dia dapatkan dari Di Hizi. Sebuah teknik yang dapat mengubah tubuh seseorang menjadi logam keemasan seperti King Kong. Tinjunya dapat menghancurkan langit sementara kakinya dapat memecahkan tanah. Setengah bulan berlalu, sementara Xiao Yan melakukan retret. Selama setengah bulan ini, dataran tengah telah jatuh ke dalam kekacauan. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk menuju ke dekat wilayah gurun kuno. Pada hari ke-6 selanjutnya, aura yang jelas tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi dataran tengah. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan tersebar ke kejauhan. Pohon kuno Bodhisattva yang legendaris akhirnya muncul. Sementara itu, di Paviliun Bintang Jatuh, sebuah ledakan besar terdengar. Ada cahaya keemasan samar-samar berkedip dari ledakan ini. Raksasa kuning emas setinggi 25 meter berdiri dari ruang yang tenang. Langkahnya mengguncang gunung saat dia berjalan keluar dari reruntuhan. Setelah itu, dia secara eksplosif meraung ke langit. Gelombang sonik yang kuat menyebar ke setiap sudut alam bintang. Sementara banyak tetua dengan serius mengamati raksasa emas. Beberapa sosok bergegas dari kejauhan dan berhenti di udara. Mereka adalah Yaolau, Cailin, dan dokter peri kecil. Pada saat yang sama, raksasa emas tertawa terbahak-bahak sebelum tubuh besarnya mulai cepat menyusut dan berubah menjadi sosok kurus. Xiao Yan mengeluarkan beberapa batuk intens setelah kembali ke bentuk aslinya. Dia menggelengkan kepalanya karena hanya berhasil menguasai 80% dari bentuk asli tubuh kaca King Kong yang mencapai 30 meter. Kamu seharusnya merasa puas. Jika tubuhmu tidak mengalami penyempurnaan berbagai harta alami dan cairan obat, kamu tidak akan mencapai tingkat ini, bahkan jika kamu telah diberi setengah tahun. Yaolau tertawa. Xiao Yan tersenyum. Dia sadar bahwa tingkat kemajuannya sudah dianggap sangat baik. Informasi telah dikonfirmasi. Munculnya pohon kuno Bodhisattva memang benar. Yaolau memandang Xiao Yan sebelum perlahan berbicara. Oh? Hati Xiao Yan tanpa sadar berdebar ketika dia mendengar berita ini. Kali ini, kamu akan memimpin beberapa orang untuk menuju wilayah gurun kuno. Kamu memiliki token giok ruang yang aku berikan. Hancurkan jika kamu menemui masalah. Aku akan segera bergegas. Sementara guru akan tetap berada di Paviliun Bintang Jatuh untuk berjaga-jaga. Yaolau menepuk bahu Xiao Yan dan menghela nafas lembut. Kapan sebaiknya kami pergi? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Secepatnya. Kamu telah melakukan retret selama setengah bulan. Sudah banyak faksi telah bergegas ke sana. Yaolau menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kalau begitu, kami akan bergerak sekarang. Xiao Yan segera bergerak dan terbang ke arah timur laut. Kali ini, dia membawa 4 orang. Cailin, dokter peri kecil, Qing Lin dan seorang tetua, yang kekuatannya telah mencapai puncak Douzun. Tian Huo Zunzi saat ini sedang melakukan retret dan harus ditinggalkan. 6 hari berlalu setelah kelompok Xiao Yan pertama kali berangkat. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang tidak jauh dari wilayah gurun kuno. Mereka baru saja tiba di sana. Mereka telah mendapatkan informasi bahwa kelompok yang memasuki wilayah gurun kuno sebelumnya telah mati semua. Bahkan ada beberapa ahli level Douzun di antara mereka. Beberapa ahli akan masuk ke wilayah gurun kuno besok. Kita akan mengikuti di belakang mereka dan mengamati situasi. Xiao Yan akhirnya berkata sambil menunggu hari esok tiba. Keesokan harinya, di luar kota wilayah gurun kuno, ribuan orang berlari, menyebabkan tanah bergetar dan bergemuruh. Raungan keras terdengar saat sejumlah besar sosok bergegas memasuki wilayah hutan kuno yang sunyi. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah maju lebih dari 5 km sebelum beberapa sosok yang bergegas tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Kabut beracun telah muncul di sini. Mata cantik dokter peri kecil menyapu saat dia mendeteksi uap racun yang muncul. Kemudian,
Dokter peri kecil memberikan pil penolak racun pada kelompok Xiao Yan. Xiao Yan baru saja memasukkan pil obat ke mulutnya. Kelompok di depan mereka tiba-tiba mengirimkan jeritan sengsara. Sebuah ledakan fluktuasi douqi yang sangat intens tiba-tiba ditularkan dari jarak dekat di depan kelompok Xiao Yan. Ketika mereka mengamati, itu adalah mayat Douzun yang sepenuhnya hitam telah terbaring di tanah kosong. Racun di tempat ini sedikit misterius. Bahkan seorang Douzun tidak mampu menahannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi muram saat dia bergumam. Dokter peri kecil segera terkejut. Dia segera mengambil beberapa uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ini memang aneh. Ini bukan racun, tapi itu cacing beracun. Cacing beracun? Xiao Yan terkejut. Matanya menatap kabut beracun, tapi dia tidak menemukan jejak cacing beracun. Cacing beracun ini sangat kecil sehingga mereka tidak terlihat oleh mata telanjang. Mereka hanyut di dalam hutan ini. Sepertinya benda-benda ini juga ada di tubuhmu. Dokter peri kecil perlahan menjelaskan. Xiao Yan bereaksi dengan cepat. Api surgawi di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar, menyapu setiap bagian dari tubuhnya. Segera, banyak suara kicauan terdengar. Sepertinya seolah tak terhitung jumlahnya cacing beracun yang dibakar sampai mati dalam sekejap. Benda-benda sialan ini, ekspresi Xiao Yan suram, menjentikan jarinya. Sekelompok abu hitam keluar. Itu adalah abu dari cacing beracun yang memasuki tubuhnya. Setelah mengusir cacing di tubuhnya, Xiao Yan dengan cepat menamparkan nyala api pada tubuh Cailin, Qinglin, dan tetua Qing Cheng. Suhu tinggi memasuki tubuh mereka. Teriakan kicau juga keluar dari tubuh mereka. Jangan melangkah keluar dari radius 15 meter di sekitarku. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu saat gumpalan api ungu coklat melayang di atas kepalanya, menutupi area dalam 15 meter di sekelilingnya. Ayo pergi. Mata Xiao Yan berapi, api saat dia melihat ke arah daerah yang lebih dalam di wilayah gurun kuno. Di sepanjang perjalanan, jeritan-jeritan tajam yang menyedihkan terus bergema di seluruh hutan yang dipenuhi oleh kabut beracun. Jeritan ini menyebabkan hutan tampak sangat menyeramkan. Setelah melewati kabut beracun, kelompok Xiao Yan melompat ke sebuah batu besar. Mata mereka menyapu tanah di depan mereka, hanya untuk melihat aliran sungai pegunungan yang lebarnya ratusan meter. Tempat itu adalah wilayah gurun kuno yang sebenarnya. Kemudian, Xiao Yan perlahan menutup matanya saat manik warna zamrud muncul di tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang telah diendapkan dari air liur transformasi tubuh bodhisattva saat itu. Hal ini tidak berlangsung lama sebelum dia perlahan membuka matanya. Pandangannya mengarah ke barat laut sambil berkata, "Tempat ini mungkin terlalu jauh dari pohon kuno bodhisattva. Aku tidak dapat mendeteksi lokasi tepatnya. Namun, dari sedikit informasi yang telah dikirimkan dari benih bodhisattva, seharusnya berada di arah itu." Tetua Qing Cheng, aku akan menyusahkanmu untuk mengintai ke depan. Qing Cheng mengangguk. Tubuhnya perlahan melesat ke depan dan menghilang dalam sekejap. Hanya beberapa saat, dia telah kembali. Tetua Qing Cheng, bagaimana? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya. Tidak ada bahaya yang tumpang tindih di depan kita. Namun aku bertemu satu kelompok dan diam-diam mengamati mereka. Sepertinya mereka berasal dari sekte langit mendalam. Tetua Qing Cheng menjawab. Kelompok dari sekte langit mendalam? Xiao Yan merajut alisnya. Aku mendengar mereka berbicara saat aku mengamati mereka diam-diam. Tampaknya ada kelompok dari faksi lain di depan mereka. Mereka berencana untuk menyelesaikan kelompok ini secara diam-diam. Tetua Qing Cheng tertawa. Tidak perlu terlibat. Biarkan mereka saling menggigit. Kita akan menuju jalan kita sendiri. Xiao Yan sejenak menggelengkan kepalanya sebelum tiba-tiba bertanya. Kelompok faksi apa yang berada di depan mereka? Mereka sepertinya berasal dari sekte bunga. Tetua Qing Cheng berpikir sejenak dan menjawab. Sekte bunga? Tubuh Xiao Yan tiba-tiba terhenti. Matanya berangsur-angsur menjadi suram. Karena sekte bunga ada di sini, dia bertanya-tanya apakah Yun Yun ada di antara mereka. Jika dia hadir, tidak mungkin baginya untuk berdiri di pinggir dan tidak melakukan apapun. Pemimpin junior, apa yang kamu rencanakan? Tetua Qing Cheng ragu sejenak sebelum bertanya ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi suram. Serang! Hancurkan sekte langit mendalam. Xiao Yan perlahan berdiri. Suara lemahnya mengandung niat membunuh. Sementara kelompok Xiao Yan bergegas. Di depan mereka, yang tidak jauh,
Nalan Yanran melirik ke belakang saat kakinya menekan cabang pohon. Di sampingnya ada Yun Yun dan beberapa tetua dari sekte bunga. Guru, orang-orang itu pasti telah mengunci kita. Para bajingan dari sekte langit mendalam ini benar-benar meluncurkan serangan diam-diam sementara kita bertempur dengan binatang buas, menyebabkan tetua Qinghua mati. Seorang tetua berteriak marah di belakang Yun Yun. Kita tidak boleh melepaskan bajingan-bajingan ini. Beberapa tetua sekte bunga lainnya dengan marah berteriak. Para tetua, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Hal yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melarikan diri dulu dari bencana ini. Yun Yun menggeleng saat dia bertanya. Kata-katanya mengandung gengsi tertentu. Selain itu, dia benar-benar telah menyempurnakan Douqi yang ditinggalkan Nenek Hua. Kekuatannya saat ini telah berada di level Douzun bintang 8. Para tetua di belakang Yun Yun tidak berani membantah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Guru, ada 2 Douzun bintang 9 di sisi sekte langit mendalam. Selain itu, mereka kemungkinan akan segera menyusul. Nalan Yanran memandang Yun Yun dan berbisik. Yun Yun baru saja memiringkan kepalanya. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia meraih Nalan Yanran di sampingnya untuk mundur. Ledakan angin tajam tiba-tiba bergegas dari depannya saat Yun Yun mundur. Pemimpin sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa kamu masih keras kepala untuk menolak? Selain itu, berkahmu karena aku mengidamkanmu. Pada saat itu, kamu, guru dan murid, dapat berbagi suami. Tawa aneh Liu Chang segera terdengar. Pada saat yang sama, 10 sosok lebih muncul di belakang kelompok Yun Yun. Itu termasuk Yao Hua Liangjun. Sampah yang tak tahu malu. Nalan Yanran menggertakkan giginya dan dengan marah berteriak. Liu Chang, apakah kamu berencana untuk memulai perang besar antara sekte bunga dan sekte langit mendalam? Wajah Yun Yun gelap saat dia berteriak dingin. Aku tidak benar-benar ingin melakukan ini. Beberapa tetua sekte bunga yang berada dalam retret memang cukup merepotkan. Namun, itu tidak masalah. Liu Chang membalas dengan senyum. Wakil pemimpin, tolong cepat dan serang. Kalau tidak, situasinya akan berubah jika kita menunda. Yao Hua Liangjun di belakang Liu Chang tersenyum ketika dia berbicara. Liu Chang samar-samar tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, ayo serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan muridnya, segera. Semua ahli dari sekte langit mendalam bergerak bersama dan mengepung semua orang dari sekte bunga. Yanran, aku akan membuka jalan. Kamu harus segera pergi. Yun Yun dengan lembut menghembuskan napas setelah melihat mereka dikepung. Guru, Nalan Yanran dengan erat menggigit bibirnya. Tangannya dengan erat memegang pedang. Jika guru mendarat di tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Aku lebih baik mati saja. Kamu gadis. Yun Yun tidak berdaya ketika dia mendengar Nalan Yanran yang keras kepala. Yun Yun baru saja menggelengkan kepalanya. Teriakan dingin Liu Chang segera menggema. Serang! Para ahli dari sekte langit mendalam yang sedang menunggu langsung menyerang kelompok sekte bunga. Banyak suara ledakan terdengar ketika para tetua sekte bunga langsung menyerbu ke depan tanpa menyerah, tetapi tubuh mereka penuh luka. Selain itu, mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan setelah pertukaran pertama. Yun Yun melambaikan tangannya saat sebuah douqi yang luas meletus dan menabrak seorang ahli sekte langit mendalam sampai muntah darah. Namun 2 ahli lain langsung menyerang bersamaan, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menemui mereka dalam pertempuran. Pemimpin sekte Yun Yun, sepertinya kamu masih akan berakhir di tangan kami kali ini. Kamu dapat yakin bahwa aku pasti akan memperhatikanmu ketika saatnya tiba. Yao Hua Liangjun buru-buru mengelak dari serangan Yun Yun saat dia dengan dingin tertawa. Wajah Yun Yun sedingin es. Douqi di dalam tubuhnya dirangsang sampai batasnya. Angin tapak tangan bersiul dan menutupi sekelilingnya. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan 2 Douzun bintang 4 tidak dapat mematahkannya. Sementara Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, suara ledakan teredam tiba-tiba keluar dari sampingnya. Sosok Nalan Yanran terbang mundur saat seteguk darah segar diludahkan. Yanran, ekspresi Yun Yun berubah drastis ketika dia melihat sosok ini. Dia meringkuk tangannya dan angin melonjak. Itu melilit tubuh Nalan Yanran yang terbang. Orang tidak boleh terganggu saat melawan orang lain. 2 sosok misterius tiba-tiba muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan Nalan Yanran. Angin tapak tangan yang kuat menabrak tanpa ampun ke bahu Yun Yun.
Ini menyebabkannya mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga menembak dan terbentur dengan batu besar. Pemimpin Sekte Yun Yun, setelah kamu diajari dengan benar oleh wakil kepala, aku akan membawa kekasih kecilmu itu untuk menemuimu. Yao Hua Liangjun mengungkapkan senyum cabul di wajahnya. Kipas logam di tangannya dengan kejam memukul perut Yun Yun. Yun Yun baru saja akan melepaskan Dou Qi dari tubuhnya untuk bertemu dengan serangan Yao Hua Liangjun. Namun, suara petir yang menggelegar tiba-tiba keluar dari langit dan cahaya keemasan menyilaukan meletus. Itu mendarat tepat di depan Yun Yun. Tinjunya yang besar tiba-tiba berayun dan menabrak tubuh Yao Hua Liangjun dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatannya yang menakutkan mengubah Yao Hua Liangjun yang kaget menjadi daging cincang hanya dengan sebuah pukulan. Anjing-anjing dari Sekte Langit Mendalam masih sama, tidak disukai seperti biasanya. Suara rendah dari sosok manusia emas perlahan terdengar setelah meledakkan Yao Hua Liangjun dengan satu pukulan. Ekspresi Liu Chang secara bertahap berubah suram setelah mendengar suara dari sosok emas. Ahli, bolehkah aku tahu siapa kamu? Ini adalah masalah antara Sekte Langit Mendalam dan Sekte Bunga. Apakah kamu benar-benar berniat campur tangan? Sosok manusia emas hanya tertawa. Dia bahkan tidak memberi Liu Chang balasan. Kakinya dengan kejam menendang mayat Yao Hua Liangjun di depannya. Kemudian menembak ke arah Liu Chang seperti peluru meriam. Kamu mencari kematian. Ekspresi Liu Chang menjadi suram. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yao Hua Liangjun memancarkan ledakan dan menjadi sekelompok kabut darah. Detik berikutnya, kakinya menginjak tanah. Saat dia muncul, itu sudah di atas kepala raksasa emas. Tinjunya mengepal saat dia berteriak dingin. Tinju naga neraka agung, Dou Qi segera melonjak keluar dari tubuh Liu Chang dan membentuk naga hitam besar. Suara gemuruh menakutkan terdengar saat dia dengan kejam berenang menuju raksasa emas. Raksasa emas perlahan mengangkat kepalanya. Tinjunya dilempar tanpa aksi yang mewah. Sebuah ledakan terdengar saat tinju emas melintas dan bertabrakan dengan naga hitam besar. Suara teriakan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar tersebar dengan paksa. Sisa angin menembus ruang dan menyerang Liu Chang, yang ekspresinya berubah. Dia segera menarik mundur. Namun kekuatan ledakan terlalu menakutkan. Ledakan udara meledak ke tubuh Liu Chang sampai dia terbang mundur dan mendarat di batu besar. Kejutan segera terungkap di mata para ahli sekitarnya dari Sekte Langit Mendalam ketika mereka melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan dari raksasa emas misterius. Meskipun kekuatannya berada di puncak Douzun. Bajingan, Tetua Ciu dan lainnya, serang bersama dengan pemimpin ini. Liu Chang berjuang untuk berdiri dari debu batu saat dia meraung marah. Tetua Ciu, yang memiliki kekuatan puncak Douzun bintang 93 perubahan, orang pertama yang menyerang. Pada saat yang sama, beberapa Dou Qi dari Douzun di sampingnya meletus. Saat ini, lebih dari 10 Douzun menyerang bersama. Hati-hati! Ekspresi Yun Yun berubah ketika dia melihat kelompok Liu Chang menyerang bersama. Dia buru-buru berteriak. Raksasa emas hanya mendengus dingin. Dia perlahan melangkah maju, bukannya mundur. Cahaya emas yang cerah meletus dari tubuhnya saat tinjunya menghantam. Tinju raksasa emas terlempar. Semua teknik Dou pada dasarnya meledak. Badai yang menakutkan menembus langit. Akhirnya, itu dituangkan ke dalam tubuh para ahli Sekte Langit Mendalam. Dengan kekuatan yang menakutkan seperti ini, semua orang selain Liu Chang dan Tetua Ciu mengeluarkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka menembak seperti meriam. Siapa kamu sebenarnya? Kita bisa bicara baik-baik. Wajah Liu Chang akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari Sekte Langit Mendalam yang pingsan. Raksasa emas mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah besar ke depan. Liu Chang akhirnya mengerti bahwa tidak mungkin raksasa emas melepaskannya. Kakinya buru-buru menginjak tanah. Tubuhnya melesat mundur melarikan diri. Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran jahat di dalam hatinya. Sosok raksasa emas telah muncul di belakangnya. Tinju logam raksasa emas dengan kejam menabrak punggungnya dengan kekuatan yang menakutkan. Pertahanan Dou Qi di tubuh Liu Chang benar-benar tidak berguna pada saat ini. Darah segar meludah keluar dari mulutnya. Kekuatan hidup dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia mati, dia tidak bisa mengerti mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang gila. Raksasa emas tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun dan tatapan kagum Tetua Sekte Bunga. Mata emasnya yang dingin acuh tak acuh saat menatap ke langit utara.
Tetua Ciu telah melarikan diri ke arah itu. Namun, suara desis angin tiba-tiba muncul ketika raksasa emas sedang melihat langit utara. Sosok Tetua Ciu segera menembak dan hancur ke tanah. Pada saat yang sama, beberapa sosok hitam lainnya bergegas dan muncul di tanah kosong. Kamu, Ratu Medusa? Yun Yun memandang kelompok yang muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada seorang wanita yang sangat dingin dan cantik. Pemimpin sekte Misty Cloud, Yun Yun. Alis Cailin sedikit merajut. Matanya bergeser ke arah raksasa emas. Tidak heran orang ini bergegas dengan sikap cemas dan marah seperti itu ketika dia mendengar bahwa sekte bunga sedang dalam masalah. Itu karena Yun Yun hadir. Yun Yun sedikit terkejut ketika dia melihat Cailin melihat ke atas. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut mendarat pada raksasa emas. Xiao Yan. Sementara Yun Yun terkejut, cahaya emas meledak dari raksasa emas. Tubuhnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok yang kurus. Apakah kamu baik-baik saja? Sosok kurus berbalik dan tertawa, dan wajah yang dikenal muncul di depan mata Yun Yun dan Nalan Yanran. Yun Yun tertegun saat dia menatap wajah yang akrab. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya pulih dan tertawa pahit. Ini benar-benar kamu. Xiao Yan tersenyum dan mengambil botol batu giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya pada Yun Yun. Yun Yun mengerti niatnya dan mengambil pil dari dalam botol untuk dikonsumsi. Setelah itu, dia menyerahkan botol giok pada Nalan Yanran dan menyuruhnya membagikan pil obat kepada tetua lainnya. Mengapa kalian semua ada di sini? Ekspresi Yun Yun sedikit lebih baik setelah mengkonsumsi pil obat. Matanya yang kami secara tidak sengaja memasuki wilayah gurun kuno dan bertemu dengan anggota sekte langit mendalam. Setelah itu, kami merasakan kelompokmu. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Yun Yun sedikit mengangguk. Matanya yang cantik berkeliaran sebelum akhirnya berhenti pada Cailin. Tidak disangka aku bisa bertemu denganmu di sini. Ya, Cailin samar-samar mengangguk. Wajahnya menjadi dingin dan acuh tak acuh, dia tidak menambahkan apapun, dia juga tidak berniat berbicara dengan Yun Yun. Ketika Cailin tidak mengatakan apa-apa lagi, Yun Yun, yang agak bangga pada tulangnya, tentu saja tidak menawarkan perasaan hangat karena dinginnya Cailin. Karena itu, dia juga menjadi diam. Xiao Yan sedikit malu ketika melihat suasana ini terbentuk di antara kedua wanita ini. Dia melirik dokter peri kecil untuk mencari bantuan. Namun dokter peri kecil hanya meliriknya sebelum memalingkan wajahnya. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tertekan. Tak terduga, dokter peri kecil yang lembut dan patuh akan meninggalkannya pada saat seperti ini.